Oke, gue pengen ngobrol tentang sesuatu yang ringan-ringan saja buat kalian. Jadi, lo tau kan temen yang suka ngomongin di belakang, yang suka gibah. Ya, gue tidak suka gibah ya, tidak suka ngomongin temen gue di belakang. Kecuali di trigger, kagak. Gue kadang cuma menikmati obrolan gibahan gitu. Gue nggak terlalu jago untuk gibah karena informan gue tuh sedikit, dan informasi tentang orang-orang yang gue gibahin itu juga nggak banyak, jadi gue nggak bisa gibah. Tapi oke lah, gue pengen ngebahas tentang orang-orang yang di depan kita sama di belakang kita itu berbeda. Itu tuh sebenarnya secara fisika kuantum itu udah dijelaskan. Jadi orang-orang yang beda depan sama di belakang kita itu sebenarnya adalah sebuah keanehan gitu di dunia fisika, sebuah anomali, dan sesuatu yang bikin ilmuwan fisika tuh pada gila. Jadi orang-orang yang berbeda di depan dan di belakang itu sebenarnya orang-orang yang aneh. Gue juga kalau misalnya ngegibahin orang berarti gue yang aneh ya, gitulah. Nah, jadi di fisika kuantum itu ada namanya fenomena dualisme cahaya. Artinya cahaya itu tuh punya sifat yang berbeda gitu, dan nggak bisa apa istilahnya, nggak ada penjelasannya atau nggak bisa ditebak. Jadi di fisika kuantum itu ada percobaan double slit experiments ya. Jadi kalau lu belajar fisika di IPA kan ada, kalau di materi cahaya atau gelombang itu ada bab yang ngejelasin tentang percobaan double slit experiment atau celah ganda lah. Nah, jadi di eksperimen itu ada sebuah foton ditembakkan ke lempengan itu. Jadi kalau misalnya gimana ya? Coba gue gambarin ya, biar jelas. Gue coba gambarin gimana fenomenanya biar lu ngerti apa sih maksud gue tentang dualisme fisika, dualisme cahaya di fisika kuantum dan hubungannya sama orang-orang yang suka gibah. Oke, tunggu bentar. Di fisika kuantum itu ada namanya double slit experiment. Jadi double slit experiment adalah sebuah eksperimen untuk menembakkan cahaya ke sebuah lempengan yang punya dua celah gitu. Jadi misalnya gue gambar di sini, misalnya di sini layar ya. Oke, sini layar, di sini ada celah. Ya anggaplah ini layar, ini celah. Oke, terus di sini ada sebuah penembak cahaya gitu. Susah gambarnya, jelek lah pokoknya, bodo amat. Ya. Oke. Nah, jadi di double slit eksperimen itu cahaya akan ditembakkan dari sini. Ya, dari sini ke sini. Terus nanti akan lewatin celah, kemudian nanti cahaya itu akan ditangkap oleh layar. Nah, ini untuk eksperimen itu untuk membuktikan apakah cahaya itu bersifat gelombang atau partikel, gitu kan. Nah, buat lo yang bingung apa sih bedanya sesuatu yang sifatnya partikel sama gelombang, itu secara gampangnya adalah kalau misalnya sesuatu hal itu sifatnya gelombang, dia itu akan punya pola. Jadi misalnya kalau kita punya di sini ada gelombang air gitu, gelombang air, kemudian di sini ada halangan, mungkin ada sebuah tembok gitu, tapi di sini ada celahnya. Nah, celahnya 2 ya. Celahnya 2.
gitu. Terus di sini ada tembok lagi. Nah, jadi kalau sifatnya gelombang, ketika air itu menabrak tembok ini terus masuk ke celah-celah ini, si gelombang air itu akan apa ya? Dia akan punya sumber gelombang di masing-masing celah. Jadi di sini kan satu gelombang ya, maksudnya di sini lu datang air tuh satu gelombang. Nah, setelah melewati celah ini dia akan punya dua sumber gelombang. Jadi di sini ada gelombang yang makin gede, di sini juga ada gelombang yang makin gede gitu. Terus di sini saling ada tabrakan gitulah, ya kan. Terus gini. Pokoknya di sini jadi ada sumber, kayak ada sumber gelombang gitu. Ada dua. Nah, ketika ada dua sumber gelombang ini, yang tabrakan ini itu dia akan inferensi. Pokoknya dia akan inferensi, dia akan memperkuat gelombangnya, atau kalau misalnya beda fase itu dia akan menghilangkan gelombang. Tapi intinya kalau dia tabrakan dia akan bergabung lah gitu. Nah, nanti ketika di tembok ini dia akan punya pola begini. Misalnya ini yang tebal itu adalah hasil tabrakan, yang nggak ada itu hasil hasil eliminasi gitulah pokoknya. Gue nggak tahu, gue lupa istilahnya. Pokoknya nanti dia akan punya pola gini, kan? Tuh, jadi kalau sesuatu sifatnya gelombang, ketika di layar atau di tembok ini, hasil dari keluar dua celah ini dia akan menghasilkan pola. Yang paling gede itu ya jelas yang tengah, karena dekat dengan sumber gelombang. Yang paling kecil nanti yang lemah itu sebelah ujung kanan ujung kiri lah gitu. Jadi dia punya pola. Nah, kalau misalnya sesuatu itu bentuknya sifatnya partikel, dia tuh ya udah. Jadi misalnya kita ada celah lagi gitu, dua. Sini ada layar atau tembok. Terus di sini partikel. Nah, partikel tuh contohnya pasir. Misalnya lu punya butiran pasir, butiran debu, begitu, pasir. Oke. Terus pasir ini lu genggam gitu, terus lu buang, lu lemparin ke double slit, ke celah-celah ini, ke tembok ini yang ada celahnya. Nah, dia nanti polanya tuh akan cuma punya dua pola, yaitu pola di sini sama di sini gitu. Jadi kayak pasir lu tuh nyebar gitu. Jadi lu ketika lu buang ke sini, ketika buang ke sini nih. Nah, ini nih pasirnya akan ngebagi dua gitu. Jadi ada yang masuk kelempar ke sini, ada yang ke sini. Jadi cuma ada dua pola. Nggak mungkin ada pola-pola yang lain. Mungkin ada pola-pola yang lain di tengahnya atau di ujungnya gitu. Itu yang namanya partikel. Nah, kembali ke double slit ini, kita tuh ilmuwan tuh pengen tahu cahaya itu sebenarnya partikel apa gelombang. Kan ada yang bilang gelombang cahaya gitu kan. Nah, tapi kita perlu bukti dong. Nah, cara membuktikannya adalah karena kita nggak bisa lihat cahaya ya. Kita nggak punya sumber cahaya yang bisa kita pegang gitu. Kayak air atau kayak pasir gitu kan, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Kalau cahaya kan kita nggak bisa lihat doang, tapi nggak bisa pegang, dan nggak tahu wujud aslinya tuh kayak gimana. Nah, makanya di sini kita pakai yang namanya double slit experiment untuk ngelihat. Nah, kemudian ketika di sini dipasang pengamat lah ya. Di sini dipasang. Pokoknya intinya ada pengamat di sini untuk tahu lah. Oh sorry, sebelumnya nggak pakai pengamat ya. Jadi cahaya ditembakkan. Nah, ketika cahaya ditembakkan, itu tuh dia hasil di sininya tuh dia gelombang. Gelombang benar. Ketika dia tembakan tuh hasilnya gelombang. Oke, jadi pola. Oke. Kita bisa menyimpulkan bahwa dia gelombang gitu. Misalnya
cahaya itu gelombang. Nah tapi sekarang dikasih sebuah pengamat gitu, seorang pengamat atau sebuah alat untuk mengamati cahaya itu ketika melewati si lempeng ini. Nah ketika dia dikasih pengamat gitu, dikasih mungkin sebuah sensor atau sebuah kamera atau apalah, ketika cahaya ini ditembakkan lagi, kita hapus ini dulu. Nah ketika cahaya ini ditembakkan lagi, hasilnya ternyata cuma dua pola doang. Jadi artinya cahaya ini itu seolah-olah berperan sebagai partikel. Itu kan, sebagai partikel. Padahal tadi sebelumnya ketika kita nggak ngasih pengamat ini, kita nggak ngasih sensor atau apapun lah untuk mengamati cahaya yang masuk lewat ke lempeng ini, dia itu jadi gelombang. Ketika kita kasih pengamat, dia jadi partikel. Nah aneh kan, artinya ada dua sifat gitu yang terjadi di cahaya. Atau sebenarnya yang mana yang benar gitu, apakah cahaya itu sifatnya partikel atau gelombang? Yang membedakan adalah ada sebuah pengamat gitu, ada sebuah sesuatu yang mengamati si cahaya ini melewati celah ini. Nah oke, terus ilmuwan mencoba lagi untuk yaudah kita taruh pengamatnya di sini, tapi kita jangan nyalain. Jadi kalau misalnya sensor berarti sensornya dimatiin gitu. Jadi cuma seolah-olah ini ada pengamat, tapi ini nggak berfungsi sama sekali. Artinya kayak ya udah nggak ada pengamat sama sekali gitu. Ternyata pas cahaya itu ditembakkan lagi ke lempeng ini, dia tetap dua gitu. Nah ketika ini dihilangin, nggak ada sama sekali pengamat sini, bahkan bendanya nggak ada, dia berubah lagi jadi gelombang. Jadi di fisika kuantum itu keanehannya adalah cahaya itu bisa punya dua sifat, tergantung ada atau enggaknya pengamat. Artinya kalau kita misalnya melihat melihat cahaya gitu, kalau misalnya kita mengamati cahaya itu akan berubah jadi partikel. Tapi ketika kita nggak mengamati cahaya, kita nggak ngelihat, kita nggak peduli sama cahaya gitu, dia akan jadi gelombang. Jadi dia ada dua kepribadian. Ketika kita ngelihat atau ketika di depan kita gitu, cahaya jadi partikel. Ketika di belakang kita, dia jadi gelombang. Nah ini tuh ide ini juga berkaitan erat dengan kasusnya kucing Schrödinger. Kucing Schrödinger kan intinya ada box, dalamnya ada kucing dikasih radioaktif. Nah pertanyaannya adalah kucingnya mati atau enggak? Ya kan? Kucingnya mati atau enggak? Ya jawabannya ya dia mati dan enggak gitu. Kecuali kita ngelihat. Nah kesimpulannya adalah teman-teman yang suka ngobrolin kita di belakang itu sebenarnya orang teman-teman kita itu mungkin bisa jadi adalah mereka punya dualisme sifat gitu. Ketika di depan kita itu dia katanya bagus sebagai partikel gitu. Ketika kita nggak ngelihat dia berubah menjadi gelombang, menjadi sifatnya menjadi gelombang. Oke. Jadi itulah sebenarnya orang-orang yang suka ngomongin kita di belakang, suka gibah gitu, atau kita pun yang suka ngomongin orang, gue yang suka ngomongin orang atau gibah juga, itu sebenarnya kita adalah keanehan di fisika kuantum. Jadi kita sendiri adalah sumber keanehan itu sendiri. Oke, gitu ya. Gibah dan gibah dan fisika kuantum. Oke, jadi seperti itulah belajar fisika menyenangkan kan. Fisika itu makanya kenapa gue lebih suka fisika daripada biologi atau kimia atau matematika. Ya gue suka matematika juga sih, tapi gue lebih suka fisika karena fisika itu, atau fisika klasik ya lebih itunya, atau ya secara umum lah fisika
itu tuh ada kaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengkaitkan semua fenomena di dunia ini, bahkan fenomena yang subatomik itu dengan fisika. Oh ya, maksud gue kehidupan kita, kehidupan sebagai manusia itu bisa dikaji dari sisi fisikanya gitu. Seru lah kan? Kayak gini, temennya suka gibah adalah sebuah keanehan di fisika kuantum. Jadi ya lu ya nggak usah kaget-kaget amat lah kalau misalnya ada yang ngomongin di belakang, karena ya kita terbuat dari atom katanya, dan atom itu kan kajian yang inti kajian dari fisika kuantum gitu. Jadi begitulah mengenai fisika kuantum. Ya, gue rasa fisika kuantum yang dijelasan di sini tuh, atau yang gue dapat juga, itu sebenarnya udah simplifikasi banget ya. Aslinya tuh ngejelimet gitu. Nah, buat teman-teman gue yang nonton video ini dan lu emang mendalami di fisika kuantum, please komen di YouTube gue, atau ya bisa komen atau bisa DM ke IG gue. Dan misalnya ada yang salah dari penjelasan gue, ayo kita ngobrol bareng, dan silakan koreksi apa yang gue katakan gitu. Gue welcome banget gitu sama teman-teman gue yang emang jago di fisika kuantum dan pengen ngelurusin apa yang udah gue bilang, karena gue bukan expertise di fisika kuantum, dan mungkin bisa banyak hal-hal yang miss, yang keliru dari pemahaman gue gitu. Oke? Jadi sekian video sederhana, materi sederhana yang tidak mikir keras, yang tidak bikin lo mikir keras. Semoga have fun, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.